Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurwahida. Saya mahasiswi dari Universitas Pamulang, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Keluarga Negara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu A. Kompetensi dasar introduction 3.1 tentang menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila untuk mewujudkan harmoni hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, selanjutnya yaitu B. Analisis KD. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran HAM disebabkan oleh faktor-faktor berikut. A. Faktor internal. Faktor internal yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM. B. Faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Adapun kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Di Indonesia pernah terjadi beberapa kasus pelanggaran HAM. Kasus tersebut antara lain kerusuhan Tanjung Priok pada tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini, 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Adapun pendapat para ahli mengenai hak asasi manusia, yaitu 1. John Locke. Hak asasi manusia adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang dikodrati. 2. Profesor Darji Darmo Diharjo. Hak-hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. 3. Jan Matterson. HAM adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Adapun ciri-ciri hak asasi manusia sebagai berikut. 1. Hakiki. Artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. 2. Universal. Artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. 3. Tidak dapat dicabut. Artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. 4. Tidak dapat dibagi. Artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya yaitu landasan hukum HAM. 1. Pancasila, terutama sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Yang terakhir yaitu macam-macam HAM. 1. Hak asasi pribadi. A. Kebebasan masuk dan mengikuti organisasi. B. Kebebasan mengeluarkan pendapat. C. Kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan. 2. Hak asasi politik. A. Hak menjadi warga negara. B. Hak untuk memilih dan dipilih. C. Hak untuk masuk dan mendirikan partai politik. Nah, yang terakhir yaitu hak asasi ekonomi. A. Hak memilih, mencari, dan mengumpulkan kekayaan. B. Kebebasan memilih pekerjaan. C. Hak untuk menjual, membeli, dan menyewa. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.